Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Bagaimana buku ini memberikan kita pelajaran tentang kesehatan yang harus kita rawat di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita belajar bagaimana Tuhan mencintai kita sehingga Dia memberikan kesehatan ini kepada kita untuk kita belajar bagaimana prinsip yang sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pelajaran dalam buku ini juga menceritakan bagaimana prinsip yang Tuhan akan beri di dalam kehidupan kita melalui prinsip yang ada di Eden. Untuk kita belajar bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang harus kita hidupkan di dalam karakter kita sehari-hari. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Kasih di abad ke-21. Ayat intinya terambil dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat di atas begitu familiar sehingga mudah untuk diulang tanpa memikirkan arti yang sebenarnya. Pernahkah Anda tanya apa yang Rasul Paulus akan katakan tentang kasih jika dia menulisnya hari ini? Mungkin dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Baik, pelajaran yang kita pelajari di sini, bagaimana Tuhan menceritakan kasih yang sangat luar biasa kepada kita. Dia menegur akan kehidupan kita. Bagaimana kita belajar untuk mendengarkan akan setiap teguran-teguran yang diberikan. Seperti di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita meskipun bisa berkata semua bahasa, mau bahasa malaikat, bahasa manusia pun, kita tidak akan bisa untuk memiliki kasih kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Dan kita akan sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sebab itu Tuhan mengizinkan kita untuk kita belajar bagaimana kita mempunyai kasih di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan itu. Karena pada saat kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia, kasih itu akan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam bacaannya juga dikatakan bahwa ayat ini sangat familiar, yang artinya adalah ayat ini sudah sangat kita hafal semua dengan seksama. Kita sering mengulang-ulang akan ayat ini. Tetapi kita lihat di sini dikatakan bahwa ada arti khusus sebenarnya di dalam ayat ini. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita yang harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita memiliki hubungan yang erat, kita tidak menganggap ayat ini sebagai hanya ayat hafalan, tetapi kita memikirkan arti yang sebenarnya itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita akan bertanya-tanya pada saat kita mengikuti apa yang Rasul Paulus katakan. Kita akan bertanya apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Sehingga mungkin itu akan kita dengar pada saat kita benar-benar mengikuti akan kehendaknya Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, kita sedang dipanggil untuk kita memiliki hubungan dengan Dia. Sehingga pada saat kita memiliki hubungan dengan Dia, kasih itu akan ada dalam kehidupan kita sehingga kita bisa pancarkan kasih itu dimanapun kita berada. Jika saya dapat berbicara dengan rasa percaya diri seperti Rus Limbau dan bernyanyi dengan mudah seperti Celine Dion, tetapi tak mempunyai kasih, kata-kata seperti ini menggores kuku di kaca depan yang beku. Kita melihat bagaimana mencontohkan kita kepada dua tokoh yang kita lihat di sini, seperti Rus Limbau yang pandai untuk berbicara dan juga Celine Dion yang pandai untuk bernyanyi. Memiliki arti yang sama, yaitu memiliki kalimat untuk berbicara atau mengutarakan sesuatu. Sehingga dengan ini kita belajar bahwa Tuhan mau untuk mencintai akan kehidupan kita sehingga Dia mengizinkan semua itu untuk kita dapat belajar bersama-sama. Apa yang kita bisa untuk utarakan, kita harus memiliki kasih di dalamnya. Kita lihat Tuhan mencintai kita. Dia memberikan kita dua tokoh yang sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Bagaimana ada yang bisa berbicara dan juga ada yang bisa untuk bernyanyi. Tetapi semuanya tidak memiliki kasih. Kembali lagi Tuhan mengizinkan kepada kita untuk kita belajar. Kita harus memiliki kasih seperti yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jika kita memprogram komputer mainframe NASA dan mengakali profesor kimia saya, jika saya bisa menghafal Mazmur dan membaca imamat tanpa tertidur, atau jika saya bahkan bisa memprediksi masa depan, tidak punya kasih, nilai saya sama dengan sebotol lumpur. Wah, cerita yang sangat menarik kita lihat di sini ya. Apapun yang kita bisa lakukan, dikatakan di sini, mau kita bisa untuk mengakali sesuatu bahan kimia atau bisa menghafal Mazmur dan imamat,
tanpa bisa tertidur pun, kita tidak memiliki kasih, maka kita anggap saja seperti sebotol lumpur. Kalau kita mengisi botol dengan lumpur, maka kita akan lihat di situ adanya warna-warna yang sangat kotor, tidak memiliki artinya. Begitupun kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki kasih, maka kehidupan yang kita jalani sekarang tidak memiliki artinya. Kehidupan kita tidak memiliki arti yang sesungguhnya bagaimana kita menceritakan tentang kebenaran itu. Jadi Tuhan mengundang kita untuk kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia, supaya kasih itu akan ada dan kasih itu akan bisa untuk terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika saya memberi lemari penuh pakaian Tommy Hilfiger saya kepada yayasan penerima donasi Goodwill dan membiarkan saudara perempuan saya yang masih kecil mengobrak-obrak lemari saya, jika saya pergi ke tiang pancang dan mati sebagai martir, atau jika saya mendonor 1 galon darah setiap jam tetapi tidak memiliki kasih, persembahan saya tidak ada gunanya. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita akan korbankan untuk kepentingan diri kita masing-masing tanpa memiliki kasih, tidak ada gunanya di sini. Dikatakan bahwa pada saat dia memiliki pakaian yang banyak dia bagikan, tidak memiliki kasih, maka tidak ada gunanya. Pada saat dia pergi untuk mendonorkan darahnya tiap jam 1 galon pun tidak ada gunanya kalau tidak memiliki kasih. Bagaimana Tuhan memberikan kita pelajaran bahwa apa yang kita bisa utarakan melalui perkataan, apa yang kita bisa utarakan melalui pada saat kita bernyanyi, atau pada saat kita bisa menghafal atau membuat sesuatu sesuai dengan kepintaran kita, dan juga memiliki banyak sekali berkat-berkat. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka apapun tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita. Artinya adalah hubungan kita dengan Tuhan yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita memiliki kasih itu di dalam kehidupan kita yang harus kita bisa untuk bagikan bersama-sama. Jadi kita kembali diundang sebagai orang yang ada di dalam abad 21 ini. Kita harus belajar bagaimana kita bergantung kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kasih itu sabar, meskipun itu berarti saya harus melewatkan 31 hari rasa yang berbeda di Baskin Robbins demi untuk mengajari seorang imigran. Kasih itu baik hati, itu tidak melakukan penghinaan etnis. Kasih itu tidak iri pada kapten tim bola basket, finalis nasional merit, ketua kelas, atau bahkan kepada si pirang yang bersaing memiliki kulit coklat yang lebih merata. Kalau kita lihat di sini ya, kasih itu sabar, kasih itu baik hati, dan kasih itu tidak iri. Mengajarkan kita bahwa kasih itu tidak mementingkan akan diri masing-masing. Kasih itu sabar berarti kita harus bisa untuk menghadapi situasi yang ada. Mau itu selama apapun kita harus sabar kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga kasih itu baik hati, tidak memiliki penghinaan etnis atau menghina atau merendahkan sesuatu. Kita harus bisa jalan selaras dengan kehendaknya Tuhan. Kasih itu tidak iri kepada sesama-sesama kita ataupun kepada orang yang memimpin kita. Kita harus percaya kepadanya bahwa Tuhan sedang menunjuk dia untuk memberikan kita pelajaran bahwa kita harus bergantung dan percaya kepada Dia, karena Tuhan memberikan amaran kepada Dia untuk memimpin kita. Jadi marilah kita bergantung selalu kepada Tuhan, karena Dia yang sedang memimpin kita untuk kita bisa berjalan lebih dekat kepada Bapa yang di surga. Kasih itu tidak menyebabkan besar kepala karena mendapat nilai A dalam semua mata pelajaran atau karena mendapat mahasiswa di Universitas Princeton. Kasih itu tidak menyombongkan diri ketika memiliki Chevrolet Corvette baru atau memiliki tiket masuk selama 1 musim di tempat ski teratas di dunia. Kasih tidak pernah mengejek berkelebihan berat badan di kelas olahraga. Baik pelajaran, kita memberikan kita teguran yang sangat keras. Seringkali kita sebagai manusia, kita menganggap ini sebagai hal yang mudah yang harus kita lihat. Tanpa kita sadari pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, ini adalah hal-hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berbesar kepala pada saat Tuhan memberikan ilmu kepada kita. Karena ilmu itu Tuhan ingin untuk kita gunakan sesuai dengan apa yang ada pada tempat yang benar. Dan juga dikatakan di sini bahwa pada saat diberikan harta yang berlimpah, kita harus bisa untuk tidak menyombongkan akan diri kita, tetapi kita belajar bagaimana harta itu sebagai satu titipan yang harus kita belajar bahwa saat Tuhan membutuhkan harta itu, kita harus membalikan akan harta itu kepada hadapannya.
dan juga kasih tidak pernah mengejek orang yang memiliki berat badan yang lebih atau orang yang sedang kekurangan akan berat badan itu. Kita harus belajar bersama-sama bahwa kita harus stabil pada saat kita hidup dengan Tuhan. Kita tidak boleh memandang sesuatu melalui fisik, melalui harta, melalui akan kepintaran, tetapi kita harus belajar bagaimana kita bergantung sesuai dengan apa yang Tuhan memberikan kita pelajaran ini. Kasih tersenyum ketika dihentikan di perbatasan antar negara bagian. Kasih itu mengembalikan pajak dengan jujur. Kasih tidak protes berlebihan atau keputusan buruk wasit. Kasih percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup. Kasih berpegang pada harapan ketika keluarga terpecah. Jadi kita bagaimana diberikan pelajaran, bagaimana kita memiliki satu hubungan yang Tuhan inginkan untuk kita hidupkan, di mana kasih tidak bisa dihentikan dengan kita tersenyum. Kasih tidak bisa untuk kita hidup dengan Tuhan dan memberikan hidup kita kepadanya, tetapi kita harus bisa bersyukur menjalani semuanya. Tuhan memberikan kita pelajaran bahwa kasih sangat penting di dalam kehidupan kita, karena pada saat kasih itu akan ada, maka kita akan bisa untuk menjadi orang yang bersukaria, orang yang bisa untuk membagikan terang kebenaran itu. Jadi Tuhan mengajak kita bagaimana kita memiliki hubungan dengan Dia untuk memiliki kasih itu. Kasih tidak berubah seperti garis rambut dan gaya rambut. Kasih seperti boneka kelinci energizer. Ia bertahan dan terus berjalan. Pada akhirnya hanya 3 hal yang akan bertahan: iman, harapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar di antaranya ialah kasih. Tuhan sangat mengasihimu dan memintamu untuk mengasihi orang lain sebagaimana Dia telah mengasihimu. Bagaimana Anda memberi nilai diri Anda sendiri dan dalam hal mengasihi orang lain dengan tulus. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan nilai tersebut? Baik, pelajaran kita memberikan kita bahwa ada hubungan yang erat di dalam kehidupan kita pada saat kita bergantung kepada Tuhan, yaitu iman, harapan, dan kasih. Tetapi yang lebih penting ialah kasih, dikatakan di sini ya. Berarti semua apapun yang kita sedang tunjukkan melalui tontonan semua orang ini harus kita tunjukkan dengan kasih, sehingga semua orang dapat melihat bahwa Tuhan memiliki satu terang di dalam kehidupan kita yang akan kita bagikan ke dalam kehidupan orang lain. Jadi bagaimana pelajaran kita memberikan kita pelajaran yang sangat bermakna, bahwa kita harus memiliki kasih pada saat kita ingin untuk mengutarakan sesuatu, pada saat kita ingin untuk melakukan sesuatu, sehingga semuanya akan terpancar melalui dengan perilaku kita sehari-hari. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.